Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang setia menyimak Sapa Gembala GKI Gunung Sari 4 nomor 8 Jakarta Pusat. Saudara-saudara, kita bersama-sama hendak merenungkan satu kata, yaitu duka cita. Duka cita di sini adalah duka cita yang Paulus katakan kepada jemaat di kota Korintus ketika ia mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dunia menghasilkan kematian. Saudara-saudara, apa yang disebut oleh Rasul Paulus dengan duka cita menurut kehendak Allah yang mendatangkan pertobatan? Jadi saudara-saudara, rupanya Paulus menulis surat yang begitu keras kepada jemaat di kota Korintus. Pedas. Apa yang terjadi sampai Paulus menulis surat yang begitu keras dan pedas bagi jemaat di kota Korintus? Sebab rupanya jemaat di kota Korintus hanya jemaat yang suka janji-janji tetapi tidak pernah menepati janjinya. Jemaat di kota Korintus sepakat akan membantu orang-orang kudus di Yerusalem ketika orang-orang kudus di Yerusalem mengalami pelbagai pencobaan, mengalami pelbagai kekurangan. Tetapi ditunggu oleh Rasul Paulus tidak kunjung bantuan yang disepakati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Paulus menulis surat yang begitu keras dan begitu pedas, itu berarti Paulus sudah mengingatkannya berulang-ulang kepada jemaat di kota Korintus. Ia membandingkan jemaat di kota Korintus dengan Makedonia. Bagaikan langit dan bumi. Korintus jemaat yang besar, jemaat yang penuh dengan karunia. Sementara Makedonia adalah jemaat kecil dan berbeban berat, mengalami begitu banyak pencobaan. Tetapi Makedonia betapapun kecil tidak pernah ingkar janji. Makedonia betapapun kecil dan sedang mengalami pencobaan dan beban berat, merasa rugi ketika tidak dilibatkan. Dan oleh karena itu mereka mendesak kepada Rasul Paulus agar mereka dilibatkan untuk turut menanggung beban sebagai sebuah gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dengan tulus sebuah teguran kepada jemaat di kota Korintus. Dan Paulus hendak mengatakan, apabila engkau ditegur oleh Allah, apabila engkau ditegur oleh suara Tuhan, bersyukurlah, sebab betapapun teguran Allah itu mungkin menyesakan, teguran Allah itu tidak akan pernah disesali dalam hidup kita, sebab pada ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bersyukurlah apabila ada orang yang menasihati kita, sebab itu berarti mereka mengasihi kita. Berbahagialah apabila ada orang yang mengingatkan, menegur kesalahan kita, sebab itu berarti mereka mewakili Allah agar kita berada di dalam jalan yang menuju pada keselamatan. Paulus mengingatkan, duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan dan membawa pada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.